Menko Pangan minta Bulog serap gabah petani. 157.000 tiket kereta api lebaran di Surabaya ludes. Polisi grebek rumah produksi mercon. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Sabtu 8 Maret 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita alih informasi yang pertama dari Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimis swasembada pangan dapat terrealisasi tahun ini. Hal ini seiring dengan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram diharapkan mampu mesejahterakan petani. Menko Bidang Pangan meminta Bulog untuk selalu hadir melakukan penyerapan gabah petani. Dimulai dengan mengikuti tradisi mentil padi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan panen raya padi di Desa Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Dalam pelaksanaan panen raya tersebut, dilanjutkan pembelian gabah petani oleh Bulog secara langsung. Menurut Zulhas, pemerintah akan selalu hadir dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal ini seiring dengan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai sektor demi terwujudnya program tersebut harus diperkuat, termasuk di sektor pertanian terutama padi. Sarana pendukung seperti irigasi pertanian, jika kabupaten tidak bisa melakukan perbaikan, maka bisa diusulkan ke provinsi atau pemerintah pusat. Terlebih, saat pemerintah melalui Bulog wajib membeli gabah petani Rp6.500 per kilogram. Zulhas menambahkan, dengan rangkaian program tersebut, maka pihaknya optimis pemerintah tidak perlu impor beras. Kesejahteraan petani juga akan semakin meningkat. Bahwa pemerintah harus hadir waktu mau tanam, apa pupuk ada, ya. Sawahnya bagus karena irigasinya bagus, diperbaiki. Kalau kabupaten provinsi nggak bisa, pusat bisa memperbaiki irigasi. Kalau sudah nanam bagus, hasilnya melimpah, maka pemerintah harus hadir melalui Bulog, beli gabahnya dengan harga paling kurang Rp6.500. Jadi kalau satu rangkaian ini bisa, maka insya Allah tahun ini kita tidak perlu impor beras lagi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang ikut dalam panen raya juga memastikan panen raya di Ngawi bisa mencapai target 3 juta ton dan memastikan Bulog bisa membeli gabah petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Jawa Timur menyumbang lebih dari 17,4% gitu. Maka kita pengen petaninya sejahtera, caranya apa? Dijamin belinya di harga Rp6.500. Nah ini hari ini ditengok langsung oleh Pak Menko untuk memastikan bahwa itu betul terlaksana. Ini kebetulan panen raya ya, panen raya dan kabar baik karena kita memasuki bulan Ramadan. Kita juga khawatir kalau terjadi lonjakan harga, tapi kita juga ingin memastikan panen raya tidak berarti harganya turun ya Pak Bupati. Ya inilah sebabnya maka hari ini fokusnya adalah memastikan bahwa Bulog benar-benar bisa membeli. Dalam kesempatan panen raya tersebut, turut hadir Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta Direktur Pupuk Indonesia dan juga Bulog. Laporan Andi Ariwibowo, Ngawi, Jawa Timur, Garuda TV. Boleh ditunjukkan ke teman. Sementara itu, pemesanan tiket kereta api untuk keberangkatan dari Daop 8 Surabaya di masa angkutan Lebaran 2025 telah terpesan sebanyak 157.000 tiket. Selama 22 hari masa angkutan Lebaran, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 8 kereta tambahan. Pemesanan tiket untuk keberangkatan di masa angkutan Lebaran 2025 di wilayah Daop 8 Surabaya terus bertambah. Masa angkutan Lebaran sendiri akan dimulai pada 21 Maret hingga 11 April 2025 mendatang.
Selama masa angkutan Lebaran 2025, pemesanan tiket untuk keberangkatan di wilayah Daop 8 Surabaya telah mencapai 157.313 tiket. Sementara penumpang yang datang atau turun pada periode yang sama diperkirakan sebanyak 149.931. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 8 Lukman Arif, dari tiket yang telah terpesan, keberangkatan terbanyak saat mudik terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 atau 3 hari sebelum Lebaran. Untuk arus balik diprediksi puncak penumpang terjadi pada 6 April 2026 atau 5 hari setelah Lebaran. Sebanyak 157.313 tiket kereta api jarak jauh keberangkatan Daop 8 Surabaya pada masa angkutan Lebaran telah terpesan oleh masyarakat. Sedangkan penumpang yang turun sebanyak 149.931 penumpang yang turun di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya pada masa angkutan Lebaran tahun 2025 nanti. Masa angkutan Lebaran di Daop 8 Surabaya dimulai pada tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 atau selama 22 hari. Selama masa tersebut, setiap hari di Daop 8 Surabaya akan memberangkatkan 49 kereta api jarak jauh reguler dan juga 8 kereta api jarak jauh tambahan. Dengan total tempat duduk yang kami siapkan setiap harinya sebanyak 32.044 tiket atau tempat duduk dengan berbagai kota tujuan. Sementara kereta terbanyak yang dipilih penumpang untuk mudik maupun balik Lebaran nanti diantaranya kereta Airlangga relasi Surabaya-Jakarta, kereta Kertajaya relasi Surabaya-Jakarta, dan kereta Probowangi relasi Surabaya-Banyuwangi. Selama masa angkutan Lebaran 2025, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 49 kereta jarak jauh reguler dan 8 kereta tambahan. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, petugas kepolisian melakukan penggerebekan rumah warga yang diduga menyimpan bahan peledak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dari penggerebekan itu, puluhan karung bubuk petasan dan ribuan mercon rakitan berhasil diamankan. Inilah detik-detik saat personil Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah warga di Dusun Rambutan, Desa Keleyan, Kecamatan Socah. Penggerebekan dilakukan bermulai dari adanya informasi bahwa di rumah tersebut diduga menyimpan dan merakit bahan peledak menjadi petasan. Dari lokasi tersebut, polisi berhasil menyita sekitar 1 kuintal bahan peledak terdiri dari bubuk bahan utama petasan serta ribuan petasan jenis rengdor yang sudah selesai dirakit dan siap dijual belikan. Bahan peledak itu disimpan oleh pemiliknya secara terpisah. Petugas mendapati barang bukti di dalam kandang, di dalam kamar, serta teras rumah. Meski begitu, polisi belum berhasil mengamankan pemilik dan perakit petasan tersebut. Pelaku berhasil melarikan diri saat mengetahui ada petugas yang menuju rumahnya. Bangkalan pada malam hari ini berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa serbuk mercon, beberapa kilo, untuk pasnya masih belum kita hitung, namun kita berhasil mengamankan beberapa serbuk mercon yang sudah jadi maupun yang masih bahan bakunya. Pelaku yang meracik bahan mercon tersebut berhasil kabur, tidak berhasil kita amankan. Tapi tidak ada masalah, minimal kita sudah mengamankan bahan merconnya sehingga diharapkan tidak diledakkan ketika di bulan Ramadan kali ini. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak merayakan Ramadan dengan menyalakan petasan, sebab bisa membahayakan dan melanggar pasal 1 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Fatur Rahman melaporkan. Kakak beradik komplotan pencuri motor berhasil diringkus polisi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Temukan
lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending, Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, kakak beradik yang sedang kabur dari kejaran polisi karena mencuri motor akhirnya tertangkap setelah sepeda motornya tertabrak mobil di kawasan Alun-Alun Trunojoyo, Sampang, Madura, Jawa Timur. Setelah nyaris diamuk warga, keduanya dibawa ke kantor polisi Polres Sampang. Kedua pelaku curanmor berinisial MF dan AH, kakak beradik tertabrak mobil setelah lari dari kejaran polisi lantaran mencuri motor milik warga Sampang, Madura. Kedua pelaku itu terlihat babak belur di bagian wajah akibat jatuh tertabrak mobil. Guna menghindari amukan massa, pelaku dibawa ke Mapolres Sampang. Insiden berawal, kedua pelaku kakak beradik berinisial AH dan MF mencuri motor terparkir di tepi jalan Alun-Alun Trunojoyo, Sampang. Saat korban hendak pulang dari tengah alun-alun, tiba-tiba kendaraan mereka diketahui menghilang. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan ke aparat kepolisian setempat. Dari laporan itu, petugas langsung ke tempat kejadian perkara dan menyisir wilayah yang dicurigai sebagai tempat para pelaku. Tak lama kemudian, petugas menemukan kedua pelaku kakak beradik di sekitar alun-alun Trunojoyo. Petugas melakukan pengejaran hingga kedua pelaku tertabrak mobil, aparat pun mengamankan para pelaku. Di timur alun-alun Trunojoyo Sampang yang dilakukan tersangka inisial MF dan AH, korban langsung melakukan laporan ke Polres Sampang di SPKT. Selanjutnya tim opsional reskrim saya langsung melaksanakan mobile di kawasan Kota Sampang. Selanjutnya perkiraan 1 jam melakukan pencarian sehingga tim opsional saya menemukan kedua pelaku, dilakukan pengejaran sehingga bisa terungkap tersangka tersebut merupakan masih kakak beradik. Barang bukti berupa motor hasil curian pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Sampang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian motor dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Laporan Diwan Muhammad, Sampang, Jawa Timur, Garuda TV. Kepolisian Resor Gresik bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan inspeksi mendadak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Gresik. Sidak dilakukan untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak yang beredar di masyarakat tetap sesuai standar, menyusul beredarnya isu dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax.
Tim gabungan Satreskrim Polres Gresik bersama petugas Disperindak Gresik menyasar SPBU K3PG di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan SPBU di Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Gresik. Dalam sidaknya, petugas menggunakan alat pengukur densitas dan berat jenis BBM untuk menguji kualitas Pertalite dan Pertamax. Petugas Penera Disperindak Gresik, Sekar Biastri Cahyani mengatakan, hasil pengujian menunjukkan bahwa BBM yang beredar masih memenuhi standar dan ditetapkan oleh Kemetrologian. Menurutnya, hasil uji terhadap 20 liter Pertalite dan Pertamax tidak ditemukan indikasi pengoplosan BBM yang beredar sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan. Hasilnya plus minusnya sesuai dengan aturan dari Permendag, yaitu 0,5% dari 20 liter itu plus minus 100. Sama dengan hasil di SPBU veteran ini juga sama memenuhi aturan dari Permendag. Untuk kipas itu syaratnya malah lebih plus minus 60 ini. Jadi semuanya juga memenuhi hasilnya bagus. Berarti tidak ada indikasi oplosan? Tidak ada indikasi, jadi sesuai. Kalau dilihat dari fisiknya, warna untuk Pertamax adalah biru dan warna untuk Pertalite adalah hijau. Sesuai dengan ronnya masing-masing. Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya proaktif untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kualitas BBM. Siang ini kami dari Polres, Satreskrim Polres Gresik dan dari Badan Meteorologi Kabupaten Gresik melakukan sidak secara random di 2 titik, yaitu SPBU K3PG dan SPBU Veteran, dan hasil yang kita dapat alhamdulillah sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendag. Kami hanya menghimbau untuk seluruh SPBU di Kabupaten Gresik agar menaati seluruh peraturan yang ada sehingga tidak ada konsumen yang dirugikan. Dalam hal ini disesuaikan dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Laporan Yasin Al-Rafiri, Gresik, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, diterjang tanah longsor, 2 rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur hancur tertimbun material. Kini pemilik rumah terpaksa menempati dapur rumahnya yang sangat sempit. 2 rumah warga, tepatnya di Dusun Ngembel, Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Ponorogo, Jawa Timur, rusak berat setelah tertimpa material longsor. Meski tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini, namun akibat longsornya tebing setinggi 20 meter dengan lebar 15 meter, mengakibatkan dinding rumah korban rusak berat dan tak bisa difungsikan. Kini pemilik rumah, Simin, 45 tahun, terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya karena takut untuk menempati rumahnya. Pasalnya, 1 ruang kamar dan dapur miliknya rata dengan tanah, apalagi ancaman tanah longsor susulan sangat mungkin terjadi. Atas musibah bencana alam ini, korban harus merugi ratusan juta rupiah. Korban pun berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membantu rehab rumah miliknya. Rusak parah, Pak. Dinding jebol? Jebol. Dapurnya seperti apa, Pak? Bisa digunakan atau tidak? Tidak bisa lagi, Pak. Dan sudah parah ini. Roboh rata dengan tanah ya, Pak? Oke. Iya, Pak. Terus saat ini seperti apa, Pak? Bapak di rumah berani atau mengungsi atau seperti apa? Tidak berani, Pak, di rumah. Mengungsi di ke rumah saudara. Oke, saudara. Ancang. Kalau sinyal gini ya, Untuk saat ini yang terdata di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo hingga detik ini ada 7 titik. Saat ini teman-teman sedang melakukan asesmen ke beberapa lokasi tersebut. Dampaknya ke apa aja? Dampaknya yang masuk itu mengenai rumah, tembok jebol, terus ada dapur roboh, seperti itu. Musibah serupa juga dialami Soiran 70 tahun yang material tanah bercampur batu dari tebing setinggi 15 meter berada di samping rumahnya ambrol dan merusak dapur rumahnya hingga rata dengan tanah. Sementara dari data BPBD Kabupaten Ponorogo, di wilayah Kecamatan Ngerayun terdapat 7 titik tanah longsor yang tersebar di 2 desa, yakni Desa Bausan Lor dan Desa Ngerayun Kecamatan Ngerayun. Laporan Adi Sumarno, Ponorogo, Jawa Timur, Garuda TV.
Masjid di Surabaya gratiskan buka puasa sahur untuk muslim dan non-muslim. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, berbuka puasa dan sahur gratis bukan hanya untuk muslim. Masjid Pemuda Konsulat di Surabaya, Jawa Timur membuktikan semangat berbagi saat Ramadan dengan menyediakan lebih dari 300 porsi makanan setiap hari untuk warga muslim dan non-muslim. Antrian panjang membuktikan bahwa kebaikan ini dapat dinikmati semua kalangan tanpa memandang latar belakang suku, ras, dan agama. Sejak sore, para pengurus Masjid Pemuda Konsulat yang berlokasi di kawasan Jalan Kali Kepiting, Surabaya, Jawa Timur, sibuk untuk mempersiapkan menu berbuka puasa hingga sahur secara gratis saat bulan Ramadan. Bahkan, menu yang disajikan pun bervariasi setiap harinya. Dimasak sendiri dengan berbagai sumbangan dari donatur, baik beras, sayuran, hingga minuman air dalam kemasan. Saat azan maghrib berkumandang, warga dan masyarakat yang mengantri diberi suguhan takjil gratis dan air mineral untuk sekedar membatalkan puasa. Lalu, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah melakukan sholat maghrib berjamaah, warga diminta untuk mengantri mengambil menu makanan gratis secara prasmanan. Pengurus Masjid Pemuda Konsulat Surabaya, Muhammad Mufri menegaskan bahwa makanan gratis untuk sahur dan berbuka puasa, pihaknya menyediakan sedikitnya 300 porsi dalam sehari. Namun, apabila di hari Jumat, porsi tersebut bisa mencapai 2 kali lipat. Tak hanya berbagi untuk warga muslim, makanan gratis ini juga bisa dinikmati oleh warga yang non-muslim tanpa memandang latar belakang suku, ras, dan agama. Kalau porsi yang disediakan sama kami ini setiap hari itu 150 sampai 170 porsi. Insya Allah seperti itu. Kecuali hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat itu sampai 2 kali lipatnya. Kurang lebih sampai 300 bahkan sampai 500 porsi setiap harinya. Seperti itu. Mas, ini juga ada teman-teman dari non-muslim juga ya? Banyak sekali di sini. Saudara-saudara yang selain muslim pun juga ikut meramaikan, ikut makan, ikut berbahagia juga. Karena emang di sini walaupun tempatnya lokasinya ada di masjid, bukan berarti yang boleh makan hanya saudara-saudara yang muslim aja. Kita insya Allah nggak melihat sukunya, rasnya, agamanya, siapapun insya Allah semuanya boleh makan. Seperti itu. Sementara itu, Rio, salah satu mahasiswa asal Pasuruan, Jawa Timur mengaku sangat terbantu dengan adanya program dari Masjid Pemuda Konsulat di Surabaya ini. Ia mengaku sudah sejak puasa pertama mengikuti sahur dan buka puasa gratis di masjid ini dan cukup menghemat pengeluaran selama bulan Ramadan. Sangat
ngebantu untuk mahasiswa yang kebetulan ngekos atau bukan asli penduduk sini. Tapi sering Mas buka bersama di sini? Sering, sudah 2 kali. Tidak hanya membuat program makan gratis untuk sahur dan buka puasa, Masjid Pemuda Konsulat ini juga menerima para musafir yang membutuhkan tempat untuk sekedar singgah istirahat dan bermalam. Muhammad Fikri, salah satu musafir asal Banten mengaku baru saja selesai mengikuti kursus bahasa Arab di Surabaya dan menunggu jadwal tiket kereta api untuk kepulangannya. Ia memilih untuk menginap di masjid ini lantaran selain para pengurus masjidnya ramah, banyak fasilitas yang diberikan seperti matras hingga makan dan sahur gratis bagi para musafir. Alhamdulillah sih sangat bagus, terus adem juga, ya, ramai juga kan, enak gitu dipandangnya. Sama banyak anak-anak yang lain. Ramah juga itu? Ramah juga ya, bagus sih, bagus banget. Alhamdulillah saya diterima di sini, alhamdulillah banget diterima dengan baik. Khusus bagi para musafir, ada syarat tertentu yang ditetapkan oleh pengurus masjid, yakni maksimal bermalam hanya 3 hari, mengingat jumlah tempat bermalam di masjid tersebut masih terbatas dan harus bergantian dengan para musafir lain. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, Masjid Tambak Beras merupakan masjid tertua di Jombang, Jawa Timur. Usianya lebih dari 1 abad yang pernah menjadi saksi perjuangan Islam dan kemerdekaan. Masjid itu kini masih berdiri kokoh berada di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Inilah Masjid Tambak Beras yang merupakan salah satu masjid tertua di Jombang dan pernah jadi saksi perjuangan Islam serta kemerdekaan. Meski usianya sudah lebih dari 1 abad, masjid yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang ini masih berdiri kokoh. Perlu diketahui jika masjid yang mempunyai menara azan setinggi 15 meter, terbuat dari batu bata tanpa semen. Masjid ini berarsitektur menyerupai Masjid Agung Demak. Di bagian kubahnya berciri khas bangunan Majapahit. Di dalam masjid yang memiliki luas 800 meter persegi ini menyimpan banyak sejarah yang penuh makna, termasuk tulisan Arab, Ha, Ra, Tah, dan Mim yang bermakna kemerdekaan yang sempurna. Selain itu, terdapat barang-barang kuno lain yang ada di dalam masjid yang didirikan sejak tahun 1910-an ini. Salah satunya tiang penyangga dan lain sebagainya. Diceritakan pengasuh pondok pesantren setempat, jika dulunya masjid ini dijadikan tempat berkumpulnya para kiai sepuh seperti Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji As'ad, dan lain-lain. Selain sebagai saksi berdirinya Ormas Besar Nahdlatul Ulama tahun 1926, masjid ini juga menjadi tempat persembunyian para pejuang dan pasukan Hizbullah saat pasukan Jepang 1942 hingga agresi militer Belanda pada tahun 1949. Kini yang bertepatan di bulan suci, masjid ini dijadikan tempat untuk belajar ngaji kitab dan Al-Quran untuk mengalap berkah Ramadan. Berdirinya Masjid Tambak Beras ini kurang lebih sudah 1,5 abad. Kemudian yang pertama itu mendirikan Kiai Hasbullah Said. Oleh karenanya ini termasuk masjid kuno antik dalam arti awal permulaan membikin di era Kiai Wahab lah dan saudara-saudara inilah masjid berkembang dalam arti dibangun agak lebar, besar. Masjid berdirinya itu ya jauh sebelum kemerdekaan. Laporan Roni Hartomo, Jombang, Jawa Timur, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarto beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.